One, two, three. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Aulia Rahmi dengan NIM 20016177. Di sini saya akan mempresentasikan tugas keterampilan berbicara saya yang diampu oleh Ibu Ermawati Arif MPD. Materi yang akan kita bahas adalah keterampilan berbicara dalam bentuk menyiar. Yang pertama kita bahas yaitu bahasa penyiar. Secara umum, penyiar adalah orang yang pekerjaannya melakukan komunikasi antar manusia. Sebagai komunikator, penyiar memiliki tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat atau public service dengan menyampaikan informasi yang dibutuhkan oleh orang banyak atau pendengar. Seperti pendapat Rafani, selain modal suara yang enak didengar, harus juga memiliki kepribadian dan intelektual, yang artinya presenter harus memiliki pengetahuan yang luas kaya akan pembendaharaan kata. Bahasa yang digunakan oleh penyiar tentu saja tergantung pada sifat acara yang diasuhnya. Dalam mengantarkan acara musik, misalnya penyiar harus membawa suasana rileks. Hal ini dimaksudkan untuk memancing dan mengiringi pendengar agar tidak terbawa dalam suasana formal. Dengan kondisi ini, kontak penyiar dan pendengarnya menjadi akrab bersahabat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang langkah-langkah membaca berita. Apa saja langkah-langkah dalam membaca berita? Pada saat membaca berita, haruslah kita memperhatikan hal-hal berikut. Apa saja itu? Yang pertama yaitu intonasi. Intonasi disebut juga lagu kalimat. Membaca suatu teks, apalagi teks berita, memerlukan ketepatan dan kecermatan pada setiap kata atau kalimatnya. Kamu harus bisa mengatur volume suara, memiliki kata atau kalimat yang mana yang disuarakan penekanannya keras, lemah, atau lembut. Yang kedua yaitu irama. Irama adalah ritme atau gerakan tempo suara saat membaca berita. Perhatikanlah pembacaan kata atau kalimat yang perlu diucapkan dengan irama naik, turun, atau datar sesuai pemenggalan suatu kata atau kalimat. Unsur penjedaan juga perlu kamu perhatikan. Penjedaan yaitu ketepatan dalam menghela atau menarik nafas sehingga tidak memotong ucapan. Selanjutnya, yang harus kita perhatikan adalah artikulasi. Artikulasi yaitu proses pembentukan bunyi atau pengucapan kata yang harus mengucapkan suatu kata secara benar. Misalnya pengucapan bebek, esok, emas yang sangat berbeda. Yang selanjutnya yaitu lafal. Pengucapan lafal kata yang benar, perhatikan unsur vokal a, i, u, e, o, eng, dan eng, dan sebagainya. Seorang pembaca berita sebisa mungkin menghindari unsur dialek. Dialek adalah ciri khas ujaran yang dimiliki seseorang dalam suatu daerah dan namun dipakai di daerah tertentu. Yang selanjutnya adalah volume suara. Volume adalah tingkat kekuatan dan kenyaringan suara saat mengucapkan kata-kata, keras lemahnya, serta suara kenyaringan yang diukur oleh pembaca berita. Selanjutnya kita akan mencoba membaca kutipan teks berita. Judulnya yaitu Remblong, sebuah mobil mewah menabrak pembatas jalan. Baiklah, kita akan mencobanya. Telah terjadi sebuah kecelakaan hebat kemarin malam di Jalan Tol Cipali pada tanggal 4 Maret 2015. Sebuah mobil mewah ini dikemudikan oleh seorang anak muda yang bernama Agus. Ia mengemudikan mobil dengan kecepatan di atas 200 km per jam. Mobil bernomor polisi B3641AH itu
menerbang sebuah pembatas jalan sebab mengalami remblong pada mobilnya. Mobil Ferrari berwarna merah itu untungnya tidak membuat kecelakaan hebat karena pada saat itu tol Cipali terhadap macet dari arah sebaliknya. Untungnya dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa, hanya saja sang pengemudi mengalami luka berat dan kini masih dirawat di rumah sakit terdekat. Begitulah kira-kira pembacaan berita. Itu pembahasan kali ini saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.